Ada berapa banyak yang sudah bersaksi selama Bapak Ibu, Saudari, atau juga pemuda remaja dalam hidupnya? Siapa yang sudah bersaksi? Atau pernah bersaksi? Ada? Atau belum pernah bersaksi? Dan masih bingung bersaksi? Tapi saya percaya semua di tempat ini pernah bersaksi. Nah, pagi ini Bapak Ibu kita akan belajar beberapa bagian tentang firman Tuhan yang bertemakan tentang gereja yang bersaksi. Nah, berbicara tentang gereja, beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan di dalam gereja yang bersatu, apa itu gereja, lalu siapa gereja itu, ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan ulang Bapak Ibu, dan secara singkat bahwa gereja itu adalah kita. Gereja secara organisasi, ya, dia memiliki nama dan terdaftar di badan hukum, yaitu seperti gereja kita ini, GAPI Philadelphia, itu secara organisasi. Tetapi ada gereja secara organisme. Ya, apa itu organisme? Berarti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Gereja yang hidup, gereja yang berkembang dengan baik dan bertumbuh dengan baik, maka dia akan menjadi gereja yang bersaksi. Apa itu bersaksi? Ya, pastilah apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang menjadi sukacita, karena orang yang bersaksi adalah orang yang penuh dengan sukacita. Betul ya Bapak Ibu ya? Tidak ada orang yang bersaksi ya dalam kondisi tidak sukacita. Ya mungkin saja ketika dia berbicara sambil nangis, ya itu juga bersaksi. Nah, tapi seringkali kita bilang itu curhat, ya, itu cerita. Nah, apa perbedaan cerita dengan bersaksi? Nah, tadi kita sudah membaca di dalam Markus pasalnya yang kelima, ayat 18 sampai dengan ayat 20, berbicara tentang bagaimana orang yang terikat, orang yang dirasuk setan, ya. Dan di dalam kisah itu dikatakan bahwa orang ini dirasuk bukan hanya satu, tetapi banyak. Maka kisah ini seringkali diangkat di dalam satu film, ya, layar lebar. Pernah nonton Legion? Ya. Nah, kalau kita baca dari awal, dari ayat pertama, itu kisah ini begitu luar biasa. Kenapa luar biasa? Kenapa saya tidak bawa Bapak Ibu untuk masuk di dalam yang biasanya dikatakan, oh, seperti ayat yang kita baca ayat Mas tadi, Matius 28. Tapi saya akan bawa nanti kita ke sana. Tapi sebelumnya kita akan lihat apa yang Tuhan maksudkan di dalam kisah ini, lalu dampaknya untuk kita apa? Apa saja itu yang terjadi dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, sekilas kita akan lihat bagaimana penyertaan Tuhan Yesus dan pertolongan Tuhan kepada orang yang dirasuk setan ini. Cerita ini ada di Gerasa, makanya orang-orang yang ada di kota itu mengenal betul orang ini. Alkitab mencatat bahwa orang yang kerasukan ini sudah tidak dapat ditangani lagi karena begitu hebatnya, begitu kuatnya, sehingga orang itu dibiarkan saja. Dibiarkan apa? Dibiarkan berkeliaran di pemakaman atau di kuburan. Nah, ayat 19 berkata demikian, Yesus tidak memperkenankannya. Maksudnya bahwa orang yang sudah disembuhkan ini mau ikut Yesus, tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu,
pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah ini membawa kita dalam pengertian yang sebenarnya bahwa orang yang sudah dibebaskan, sudah dilepaskan dari keterikatannya, maka dia orang yang merdeka. Orang yang merdeka pasti dia akan bercerita, dia akan bersaksi, dia akan menyampaikan segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya karena pertolongan orang itu. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk satu kata yang bahwa kita lah gereja yang disebut dengan organisme, bukan organisasi. Jadi sebelum amanat agung disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus sudah mengutus sebenarnya. Tuhan Yesus sudah menyampaikan kepada orang ini, ya. Kisah ini juga bisa dibaca di dalam Injil Lukas, Bapak Ibu. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa pulanglah ke rumahmu kepada orang sekampungmu. Pergilah, ya, dan beritahukanlah. Beritahukan ini sama saja dengan artinya menceritakan, menyaksikan apa yang sudah dibuat oleh Yesus, ya, oleh Tuhan, dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Maka ceritakanlah itu. Saya mau ambil begini Bapak Ibu dari kisah ini. Di dalam hidup kita itu punya beberapa faktor keterikatan yang seringkali mengikat kita, dan kita tidak merdeka. Contoh, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang terikat dengan gadget, itu juga keterikatan. Jadi keterikatan ini itu yang buat kita tidak merdeka. Kalau kita ceritanya seperti orang gila ini, ya kan, kita bukan orang gila gitu ya. Lalu apa maksudnya kita harus bersaksi, dan apa maknanya Yesus bersaksi? Apa gereja bersaksi itu? Nah, cerita ini membawa kita pada pengertian demikian. Apa yang sudah dibuat oleh Tuhan Yesus, apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan, seperti orang ini, maka sampaikanlah. Kalau kita sudah dimerdekakan, kalau kita sudah terlepas dari ikatan-ikatan yang mengikat kita, maka kita pun juga harus menyampaikan itu. Kemudian orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Pendeta Bipin Serait berkata demikian Bapak Ibu. Orang yang bersaksi biasanya saksiannya adalah bahwa ketika dia sakit lalu disembuhkan, ya, itulah kesaksian hidupnya. Kemudian orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan penuh waktu juga menuliskan kesaksian ini. Sama seperti saya, ketika saya juga masuk sekolah teologi, saya juga menuliskan tentang kesaksian panggilan saya. Nah, tetapi yang betul berkata, kesaksian yang seperti ini adalah kesaksian yang belum matang. Artinya apa? Dia hanya menyaksikan bagaimana Tuhan menyembuhkannya, bagaimana Tuhan menolong hidupnya. Tapi ketika kesusahan terjadi kembali, seringkali orang ini juga tidak mantap di dalam imannya. Jadi jangan salah sangka Bapak Ibu, kalau ada di antara orang Kristen yang sudah kesaksian, bahkan sudah berkhotbah di depan seperti ini, dia berpaling. Ya. Nah, kemudian harusnya orang yang bersaksi harus melakukan ini Bapak Ibu. Ini yang menjadi tugas gereja pada umumnya. Ia disebut dengan tri tugas gereja. Kalau kita sudah disembuhkan, kalau kita sudah mendapatkan kemerdekaan, maka kita ada dalam persekutuan di dalam organisasi, maka itulah disebut dengan organisasi gereja. Gereja dengan makna bahwa orang itu sudah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib, sehingga orang itu bisa bersaksi. Maka yang pertama, tugas gereja itu adalah koinonia. Seperti ini disebut dengan koinonia.
Kemudian melayani atau diakonia. Makanya gereja ya ada yang disebut dengan diaken, para diaken yang membantu atau mewakili hamba Tuhan setempat. Jadi tidak semuanya dikerjakan oleh hamba Tuhan atau pendeta. Maka ada diaken. Nah, diakonia ini bukan hanya milik pendeta saja, bukan hanya milik para diaken saja, tidak, tapi milik kita. Kita yang ada di dalam organisasi ini sama-sama melayani Bapak Ibu. Tidak bisa bahwa masing-masing kita berdiri sendiri maka disebut gereja secara organisasi. Tetapi secara organisme kita adalah gereja itu, gereja yang tidak tampak. Mengingat bahwa gereja kita ini sudah 16 tahun berdiri dengan perjuangannya yang begitu luar biasa, maka ada kesaksian-kesaksian di dalam masa-masa pertumbuhan gereja ini. Tadi malam Mose Calvin menyampaikan tentang karunia, ya, lalu permulaan dari persekutuan gereja ini. Bagaimana awal mulanya terjadi? Jika Tuhan tidak menolong, jika Tuhan tidak ada di pihak organisasi ini, dan Tuhan tidak menghendaki, saya percaya saya dan Bapak Ibu juga tidak ada di tempat ini. Kemudian di dalam gereja ini masing-masing kita juga diberi karunia yang berbeda-beda, sehingga kesaksian kita secara organisme itu juga berbeda. Tetapi secara organisasi kesaksian kita itu satu. Apa? Seperti orang yang sudah dilepaskan di gerasa itu, kesaksian kita akan menjadi sama, yaitu berpusat pada Kristosentris. Apa itu? Berpusat pada Kristus. Tidak ada lain yang disaksikan, hanya Kristus. Makanya tadi dikatakan, betul, kalau kita hanya disaksikan, kita menyaksikan saya sakit, kemudian saya sembuh, ya, saya lulus ujian, saya lain sebagainya, itu bisa sebagai kesaksian pribadi kita. Tetapi tidak hanya itu Bapak Ibu. Kesaksian ini dituntut dengan apa yang terjadi setelah itu, sehingga iman kita tidak iman yang mudah rapuh Bapak Ibu. Nah, kemudian yaitu martiria atau bersaksi. Ini yang akan kita bahas Bapak Ibu, ya. Karena bersaksi itu dari kata martiria. Orang Arab menyebutnya dengan sahid, bukan sangit ya, tapi sahid. Jadi Bapak Ibu, orang yang bersaksi, orang yang menjadi martir, dia harus siap menderita. Siap Bapak Ibu? Jangan salah, kita berpikir, kita kan aman-aman saja, ya, Indonesia tetap aman. Tapi kalau kita baca tentang para martir, tentang kesaksian mereka mendapatkan penganiayaan. Lalu bagaimana nanti gereja yang bersih? Lalu apa martiria itu sebenarnya? Jadi supaya kita tidak salah Bapak Ibu dalam bersaksi, dalam kesaksian kita, ya, baik itu saya atau juga Bapak Ibu sekalian. Nah, mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Bersaksi adalah memberi kesaksian secara benar dan tepat tentang hal-hal yang pernah dilihat dan didengar, menceritakan realitas yang sebenarnya, mempercakapkan kembali pengalaman-pengalaman dan peristiwa yang pernah dialami. Perhatikan baik-baik, yang pernah dilihat dan didengar, kemudian menceritakan realitas. Apa itu realitas? Kenyataannya. Kalau kita bersaksi bukan berdasarkan kenyataan ataupun yang pernah kita lihat, maka di dalam pengadilan kita itu disebut seorang saksi dusta, ya, pembohong. Nah, tapi tujuan kita Bapak Ibu di dalam gereja ini, kita akan menyaksikan bukan gedung ini ada fasilitas ini dan itu yang akan kita sebutkan itu. Lalu berapa besar jumlahnya, lalu kita saksikan.
keluar. Gedung ini, wah, kami punya gereja yang bagus, minimalis, ya kan? Kursinya bagus, ya. Ada wifi. Nah sekarang ini kan gitu ya. Kalau ke gereja ada free wifi, jadi enak gitu kan. Bisa sambil chattingan sambil dengar khotbah gitu. Ya, bukan. Tetapi apa Bapak Ibu? Nanti kita akan lihat apa yang harus kita kerjakan sebagai gereja itu bersaksi. Ini sudah paham Bapak Ibu ya? Bersaksi atau makluria ini harus kita pahami dengan baik. Kemudian, nah ini pernyataan seperti saya katakan, dalam sidang pengadilan saksi adalah seorang yang menyatakan apa yang dilihat. Sama dengan. Kemudian yang diharapkan dari seorang saksi adalah kejujuran tentang apa yang dialaminya. Jadi kita jujur ya dalam bersaksi. Kemudian bersaksi bagi Kristus bukan pilihan, melainkan sebuah perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap orang percaya. Artinya, ya, saya dan Bapak Ibu harus menjadi saksinya. Maka di dalam pembacaan kita tadi itu berbicara tentang orang yang sudah dilepaskan dari keterikatannya, dari belenggu iblis. Kira-kira Bapak Ibu, hal apa yang masih mengikat Bapak Ibu hingga hari ini? Ada? Ada yang masih membuat diri kita itu terikat sehingga kita tidak merdeka. Memang menjadi saksi itu berat. Menjadi seorang saksi itu tidak mudah. Menjadi seorang saksi itu, terlebih kita adalah murid Kristus, itu tidak mudah. Itu pekerjaan rumah kita masing-masing Bapak Ibu. Entah seberapa levelnya atau kadarnya kita bersaksi, itu bukan urusan kita Bapak Ibu. Tuhan yang menilai kesaksian itu. Kalau saya bisa bersaksi dengan baik, dengan fasih lidah saya mungkin orang percaya saja. Bapak Ibu juga percaya. Tapi kejujuran di dalamnya ini siapa yang lihat? Tuhan kan Bapak Ibu. Nah, pertanggungan jawab ini besar. Jadi juga kita harus berhati-hati untuk bersaksi. Nah, selanjutnya ada dua bentuk dalam bersaksi. Nah, mungkin salah seorang pemuda bisa baca di dalam Kisah 5 ayat 31-32. Pemuda, silakan. Ini secara aktif atau langsung. Kita baca satu bagian kitab saja. Kisah Rasul pasal 5 ayat 31, silakan. Yang sudah dapat. Dialah yang telah dipilihkan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mengasihi Dia. Ya, itu pernyataan dari seorang rasul. Secara aktif atau langsung yaitu bersaksi melalui kata-kata kesaksian, memberitakan Injil, menyampaikan traktat dan lain sebagainya. Dosa ini. Itu kesaksian zaman sekarang ini. Nah, dari selanjutnya juga berbicara tentang hal itu, tentang kasih Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, tentang bagaimana Tuhan menyelesaikan segala sesuatu di dalam hidup kita sehingga kita penuh dengan sukacita. Kisah Rasul itu berbicara tentang banyak hal di Alkitab ini. Kemudian ada secara pasif atau tidak langsung. 2 Korintus 3 ayat 2-3 itu berbicara tentang bagaimana kehidupan kita. Maka ini yang paling berat Bapak Ibu sebenarnya. Kalau kita berbicara dengan mulut kita sekarang ini, ya, di era yang begitu bebas ini, banyak orang mengatasnamakan apologet.
atau membela iman Kristen. Mereka berbicara tentang kebenaran-kebenaran yang menurut mereka benar, tetapi banyak di antara mereka hanya menyampaikan kepalsuan ini. Nah, dari beberapa hal yang kita bisa lihat dari kesaksian dengan kata-kata ini atau dengan Injil, kita juga perlu hati-hati. Nah, tetapi yang paling penting Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu bersaksi secara pasif. Ini juga masuk dalam lingkup gereja yang bersaksi. Kenapa? Karena melalui kehidupan kita, artinya hidup kita menjadi surat terbuka yang dibaca oleh orang sekitar kita. Dan doa kita bagi mereka agar mereka menerima keselamatan itu. Kita bisa saja menyaksikan tentang Kristus, tentang apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Tetapi di dalam kehidupan kita secara langsung dengan orang-orang di sekitar kita, ini yang menjadi padanannya Bapak Ibu. Maka gereja yang bersaksi, maka yang dilihat adalah lakunya. Saya bisa bersaksi dan berkata baik mungkin atas pribadi, tapi saya memperlakukan pasangan saya tidak semestinya, atau orang-orang di sekitar kita itu melihat, dan itu menjadi batu sandungan bagi kita Bapak Ibu. Ini yang harus kita perhatikan. Ini yang menjadi pekerjaan rumah kita yang begitu berat. Maka kalau gereja bisa melakukan segala sesuatu dengan apa yang dipunyainya, dengan fasilitas yang ada, jangan bangga Bapak Ibu. Kenapa? Orang akan melihat yang lebih lain. Bukan hanya kebaikan yang pernah kita tahu Bapak Ibu, tetapi perilaku saya dan Bapak Ibu itu yang juga akan diperhatikan oleh orang lain. Setuju Bapak Ibu? Kita bisa berbuat baik, bisa. Gereja ini juga bisa memberi. Tapi saya dan Bapak Ibu punya tantangan besar daripada itu. Gereja ini punya tantangan besar di era sekarang ini. Bagaimana gereja ini juga bisa sama-sama beriring seirama, apalagi dengan pandemi yang ada ini. Bagaimana kita bisa sama-sama? Tetapi yang terutama adalah bagaimana saya dan Bapak Ibu menjadi saksi untuk orang terdekat di dalam hidup kita, di sekeliling kita khususnya. Apakah kita mampu dan benar-benar kita ada di dalam hidup baru, di dalam layanan baru kita? Saya begitu terharu dengan kisah yang tadi kita baca. Kalau orang itu dirasuk setan dan terikat, saya punya pergumulan yang lebih daripada ini. Karena saya bukan dirasuk setan Bapak Ibu ya, tetapi ada hal yang lain di dalam hidup saya itu yang mungkin yang harus saya lepaskan, dan memang harus dilepaskan. Ada kesombongan, ada kecongkakan, ada egois dalam diri kita. Ini perjuangan kita Bapak Ibu. Jadi sebelum kita masuk di dalam organisasi yang bersaksi, maka saya dan Bapak Ibu mohon pertolongan Tuhan untuk bisa betul-betul dan bersungguh-sungguh bahwa kita memang bisa menjadi saksi yang sebenarnya. Amin. Ini pekerjaan berat Bapak Ibu Tuhan. Kemudian, mengapa kita harus bersaksi? Karena kita sudah dikuasai oleh Roh Tuhan. Ini kita bisa bersaksi, dan pasti kesaksian kita bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian, karena Kristus memang menderitakannya. Jadi di antara kita Bapak Ibu, kesaksian itu memang satu keharusan yang tidak dapat ditawar. Jadi di antara kita ini, kita memang harus bersaksi.
Kemudian karena Kristus sudah memulihkan kita, maka kita pun harus bersaksi. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah saya dan Bapak Ibu sudah dipulihkan? Dipulihkan dari apa? Kembali dari sana. Silakan tentukan Bapak Ibu. Sudahkah kita dipulihkan? Lalu kita menjadi saksi. Selanjutnya, apa tujuan kita bersaksi? Apa tujuan bersaksi kita ini? Secara umum itu seperti Bapak Ibu. Supaya setiap orang mendengar apa? Mendengar Kristus pasti. Memperoleh kekuatan dan mau untuk bertobat, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima Dia menjadi juru selamat pribadi. Ini misi kita. Maka gereja, ya, kita dan gereja tidak lepas dari yang namanya misi. Ya, oleh sebab itu gereja biasanya memiliki departemen misi untuk mewartakan kabar sukacita ini. Nah, tetapi yang paling penting adalah kita ini, saya dan Bapak Ibu adalah duta, ya, duta Kristus yang memang harus menyampaikan, mewartakan kabar sukacita. Karena kita ini duta, maka kualifikasinya juga Tuhan sudah tentukan. Maka sama seperti dari awal, orang yang bersaksi pasti dia sudah hidup baik. Orang yang bersaksi pasti dia penuh dengan Roh Kudus. Orang yang bersaksi pastilah hidupnya benar. Kok begitu? Ya, kita mencatat demikian pada gambaran Jumat yang pertama. Terdapat di Kisah Para Rasul 4 ayat 32 dan 37, kemudian tercatat di dalam Kisah Rasul pasal 2 41 sampai dengan 47. Maka gereja akan menjadi gereja yang bersaksi jika gambarannya seperti ini. Bukankah ini PR kita, Bapak Ibu? Bukan hanya PR saya pribadi, PR pengurus, tapi kita semuanya di tempat ini, Bapak Ibu. Semua yang duduk di tempat ini. Karena Bapak Ibu adalah orang yang sudah mendapatkan kasih Kristus. Betul? Betul? Benar? Sungguh? Ya kan? Lalu ini yang harus kita bawa, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita baca, Bapak Ibu. 1. Roh Kudus mempersatukan mereka. Alkitab mencatat hal ini. Bagaimana mereka bersaksi? Karena Roh Kudus yang mempersatukan mereka. Kemudian setiap anggota persekutuan adalah sesama, sederajat, saling peduli, saling memperhatikan. Ini yang harus kita capai, yang harus kita kejar, supaya gereja kita juga menjadi gereja yang bersaksi, bukan hanya bersaksi ya di luar. Contoh begini, Bapak Ibu, masa pandemi banyak gereja-gereja Tuhan ya yang membagikan sembako, membagikan ini dan itu. Nah, ini menjadi koreksi kita bersama. Apakah di dalam kesaksian itu bahwa setiap anggota dalam persekutuan itu juga saling peduli? Kita berkoreksi ya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kita perlu melihat ini sebagai bahan evaluasi. Ya. Kemudian adanya kepemimpinan yang melayani dan mampu menghadirkan Kristus. Ini penting Bapak Ibu. Ini juga menjadi PR utama bagi saya, bagi pengurus gereja yang dipercaya di dalam gereja ini. Mau tidak mau, diakui atau tidak,
PR ini teramat besar dan harus dikerjakan. Ya, ada pimpinan yang melayani dan mampu menghadirkan. Ini begitu berat, Bapak Ibu. Saya pribadi masih belajar. Saya masih belajar hingga beberapa waktu yang sudah Tuhan percayakan untuk melayani. Tapi saya mengakui bahwa saya belum sanggup untuk melakukan ini. Belum sepenuhnya apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, bahwa saya akan menjadi teladan yang baik. Kita pun juga sama, Bapak. Kemudian melimpahnya kasih karunia Tuhan dalam kehidupan jemaat karena Kristus. Ada kasih yang terus melimpah. Karena kekayaan terbesar gereja itu adalah kasih. Kasih di antara kita, di antara orang di dalam lingkungan ini. Kemudian keluar, maka kita bersaksi, Bapak Ibu. Makanya gereja ini bersaksi. Tetapi sebelum gereja ini menjadi saksi bagi orang lain, maka yang di dalamnya ini juga harus diperbaiki. Gimana, Bapak Ibu? Sepakat? Sepakat bahwa kita juga harus memperbaiki diri kita. Karena apa? Orang-orang terdekat kita yang menilai teladan kita. Contoh di rumah, yang menilai kita adalah istri, anak-anak kita. Apakah saya sudah menjadi teladan yang baik? Kemudian saya bisa bersaksi. Kalau saya adalah seorang laki-laki yang ringan tangan, tiap hari pukul istri saya, kemudian saya berkorban di sini, kasihlah istrimu, Bapak Ibu, kasihlah istrimu Pak Amin. Istri saya bilang, kamu sudah tempeleng saya, kamu sudah menyakiti saya. Contoh, puji Tuhan saya hari ini dan seterusnya tidak melakukan itu. Ya, terus juga saya. Nah, kemudian kewibawaan dan pelayanan rasul dalam persekutuan hidup jemaat perdana. Bagaimana kewibawaan itu? Orang lain yang memilih. Maka masing-masing kita memiliki wibawa itu. Kewibawaan di dalam konteks kerohanian, orang seringkali katakan itulah karisma. Juga di luar sana juga itu disebut karisma. Orang itu berkarisma, maka orang yang melihat tertarik. Maka timbullah aliran karisma matik, Bapak Ibu. Ya. Apakah seperti itu? Kita tidak bisa katakan. Tetapi Tuhan memberikan kewibawaan kepada kita, ya, sebagai murid-murid Tuhan. Memang kita bukan para rasul, tetapi ini padan untuk kita, teladan untuk kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Baik anak muda, pemuda remaja, orang tua, dewasa, tua muda, semua masuk dalam kategori ini karena kita adalah murid Kristus. Kita adalah bait Allah. Benar Bapak Ibu? Bapak adalah bait Allah. Betul tidak? Kalau masih ragu dan bertanya, oh betul ya saya bait Allah ya. Tapi saya nggak punya, di dalam musik nggak ada organ, ya nggak ada musik. Bukan itu. Tapi di dalam hati kita katakan bahwa kita itu adalah bait Allah. Maka di dalam bait Allah itu tidak ada sesuatu pun yang tercela harusnya. Kudus begitu maksudnya. Nah, ini juga tetap menjadi pekerjaan kita. Pekerjaan rumah kita. Bagaimana kita hidup kudus, bagaimana kita hidup tidak tercela di dalam Tuhan, sehingga kita mampu menampilkan bukan dengan pencitraan saja, tetapi betul-betul realitas di dalam hidup kita. Saya percaya dan saya mengakui bahwa kehidupan pribadi kita itulah yang menjadi suratan terbuka yang dilihat oleh semua orang. Kemudian selanjutnya adalah di dalam Kisah pasal 2 ayat 4 berkata demikian. Kita baca sama-sama Bapak Ibu.
Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Terakhir, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Luar biasa kan Bapak Ibu? Kalau ada hingga hari ini kita bisa melakukan seperti ini, ada gereja yang seperti ini, itu luar biasa. Betapa sukacitanya kita. Ya, apalagi di tempat ini pengurus ya. Wah, saya percaya Pak Adi senang Pak ya, kalau cuma kita ini gereja ini bisa menampung sekitar ya sedikitnya 10.000 jemaat Pak ya. Senang. Tapi apakah itu menjadi pandangan yang menurutkan? Senang dong. Seperti kalau terus 3.000 orang total. Tapi ini contoh dari jemaat mula-mula, dari gereja mula-mula. Sekali lagi memang di dalam kita tidak tercatat nama gereja di sini. Tetapi mereka dalam kumpulan koinonia ini, mereka hidup di dalam persekutuan dan mereka menjadi martir. Mereka bersaksi dan mereka menjadi saksi dan teladan. Ayat 47 itu berbicara tentang pertambahan. Tentang kuantitas jumlah orang. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Perhatikan, Tuhanlah yang menambah jumlah mereka. Di sini tidak terkata Petrus atau siapa dan siapa, tapi Tuhan menambah jumlah mereka. Saya percaya seperti yang dikatakan oleh sekarang tadi malam, bahwa dari beberapa orang, dari sekian orang, sehingga menjadi puluhan, ratusan, itu bukan karena usaha sekali atau siapa saja, tapi Tuhan di sini yang berperan. Sama dengan gereja yang begitu. Ketekunan bersama dikatakan, ya, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Tanpa ketulusan hati, tanpa kebaikan yang Tuhan beri di dalam hati kita, maka gereja itu juga tidak akan pernah ada. Maka ketulusan ini menjadi bagian di dalam gereja yang bersaksi. Kemudian, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Artinya, di antara kita ada yang bersedia berkorban. Ini gereja yang suci. Ada yang berkorban. Apa? Ya, mereka menjual harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sama dengan beberapa waktu lalu, anak-anak muda ikut misi ke Pulau Pak. Ada yang menyumbang, ada yang sponsori, kemudian juga ke Pulau Semut juga ada. Dan sebelum-sebelumnya gereja sudah bersaksi, sudah membagi-bagikan dari apa yang dimiliki oleh anggota jemaat ini. Nah, kesimpulan
pagi ini adalah apakah kita sudah melakukan bagian itu? Jika sudah, puji Tuhan. Mari kita menjadi saksi Kristus dan kesaksian kita itu menjadi baik. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ya, ayat 8. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Kita sudah mendapatkannya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Banyak orang menafsirkan, bahkan para lalu juga menafsirkan, yang pertama kita menjadi saksi itu di Yerusalem. Ya, dekat-dekat situlah, yang begitu. Gampang ngomong begitu, dekat-dekat situ. Kemudian pergi ke seluruh Yudea, Samaria, dan seluruh ujung bumi. Tapi bagi kita Bapak Ibu, saya mengartikan, sudahkah kita menjadi saksi di Yerusalem atau di antara kita yang terdekat? Kalau pergi jauh dan kita menjadi seorang misionaris, berdoa untuk pemuda remaja, Tuhan memberikan beban untuk melayani. Karena pemuda remaja adalah tiang gereja. Tidak selamanya bahwa kami mengurus hamba Tuhan akan tetap selamanya. Tapi kalian anak muda, pemuda remaja merupakan penerus gereja ini. Siapa di antara kalian yang bertujuan untuk menjadi saksi dan memberi panggilan Tuhan? Berdoa, Bapak Ibu, khusus pemuda remaja. Maka hari ini Bapak Ibu, gereja yang bersaksi berarti gereja yang hidup, gereja yang bertumbuh di dalam kasih Kristus. Tidak ada di dalamnya keangkuhan, tidak ada di dalamnya keegoisan, tetapi ada persekutuan yang didasari kasih Kristus, sehingga gereja dapat bersaksi dan menjadi garam dan terang di muka bumi ini. Kiranya kita bisa menjadi garam dan terang. Gereja ini menjadi satu, ya, jadi salah satu dari gereja Tuhan di muka bumi ini yang terus bersaksi, bersinar, mewartakan kabar sukacita tentang karya keselamatan Kristus. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Lebih dan kurang apa yang Abang sampaikan kiranya menjadi berkat bagi kami yang mendengar. Terlebih menjadi evaluasi bagi diri hamba-Mu pribadi. Apakah betul bahwa hamba-Mu ini Tuhan sudah menjadi saksi dan bersaksi tentang Engkau. Demikianlah kami masing-masing pribadi lepas pribadi memiliki pekerjaan rumah yang berat, menjadi saksi, menjadi perantara, menjadi duta besar dari kasih-Mu Tuhan yang sudah kami terima. Biar kami bersaksi, apa yang kami saksikan itu adalah kebenaran dan itu adalah fakta dari apa yang Kau perbuat di dalam hidup kami. Bukan kesaksian yang kami buat-buat, namun kejujuran dan ketulusan hati kami yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami, sehingga kami mampu untuk menyatakan kasih-Mu. Biarlah di dalam hati kami Engkau tanamkan satu prinsip supaya kami menjadi saksi-Mu. Baik kami pemuda, remaja, orang tua, bahkan kami yang saat ini berusia lanjut, kami juga dapat menjadi saksi. Kami percaya Roh Kudus turun di atas kami dan kami menjadi saksi Kristus. Dan kami siap untuk
diutus di mana saja dan kapan saja supaya kami menjadi saksi. Pergumulan kami Tuhan, Engkaulah yang menolong kami supaya kami dapat menjadi saksi di antara keluarga kami, di gereja ini, dan bahkan di antara sahabat, teman, kekasih, bahkan pasangan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami hidup berkenan di hadapan-Mu, dan Engkau yang menguduskan kami, dan kesaksian kami benar adanya, karena Engkaulah yang memulihkan kami, melepaskan kami, memerdekakan kami dari semua kutuk dosa, dari semua pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, di dalam kasih-Mu yang tulus dan suci dan Maha Kudus, Engkau sudah menyelamatkan kami. Pengorbanan-Mu itulah yang membuat kami dikuduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.